warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kita sedih melihat banyaknya masjid-masjid kaum muslimin di negeri kita yang kosong dari salat-salat jamaah, terutama ketika waktu subuh. Banyak dari orang-orang meninggalkan salat di berjamaah dan memilih untuk tidur pulas. Ketika di siang hari adzan berkumandang, masih banyak orang-orang yang terlena dengan pekerjaannya. Meeting tidak di stop, bahkan mereka rela meninggalkan salat 5 waktu. Mereka rela meninggalkan salat 5 waktu
Ketika datang waktu zakat, banyak dari kaum muslimin mereka tidak membayar zakat. Ketika kita melihat berita yang sangat sedih, banyaknya anak-anak yang durhaka juga kepada kedua orang tuanya. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka diciptakan di dunia ini adalah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Tidak selayaknya seorang hamba yang diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, diberikan kesehatan, diberikan pekerjaan, diberikan taufik, tapi yang dia kejar hanyalah dunia, dunia dan dunia. Naam, Allah menciptakan dunia, tapi bukan untuk dijadikan tujuan. Dunia dijadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang mencari dunia untuk memberikan nafkah kepada istrinya, itu adalah ibadah. Seorang mencari dunia agar dia bisa makan, kemudian dia bisa salat, maka itu adalah ibadah. Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Dunia dan perhiasannya, ada yang menjadi disibukkan dengan perkara dunia sehingga dia lupa dengan tujuan diciptakan. Dia hanya kejar dunia, dunia, dunia sampai nyawa terpisah dari badannya. Ma'asyiral muslimin, silahkan makan makanan yang enak, silahkan membangun rumah yang luas dan bagus, silahkan memakai pakaian yang bagus, yang branded dan bermerek, tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Nabi SAW itu berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai impian kami terbesar serta pengetahuan kami yang tertinggi. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan pernah menunda amalan karena kita tidak tahu kapan umur kita selesai. Nabi SAW mengatakan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda kita masih bisa untuk berpuasa, kita masih bisa untuk qiyamul lail, kita masih bisa menghafal Quran, kita masih bisa untuk menuntut ilmu, kita masih bisa rihlah safar untuk menuntut ilmu. Manfaatkan masa muda ini, karena masa muda itu akan habis. Ada masanya. Wasihataka qabla saqamik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Betapa banyak orang-orang yang sudah sakit, mereka menyesal. Kenapa ya ketika saya waktu sehat saya tidak pergi haji? Kenapa waktu saya sehat saya tidak berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa waktu saya sehat saya tidak melangkahkan kaki saya ke masjid? Dia mengatakan itu ketika detik-detik kematiannya. Detik-detik kematiannya dia berada dalam sakit sakaratul maut. Sakit kematian, sakit yang mengantarkan kepada kematian. Ketika itu baru dia menyesal. Itu baru di dunia, belum lagi penyesalannya di akhirat. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, "Wa qinaka qabla faqarik." Manfaatkanlah waktu kayamu, waktu luangmu dalam harta sebelum datang masa fakirmu. Infakkanlah harta kita ketika kita masih berada dalam keadaan kaya. Wa faraghaka qabla syagalik. Manfaatkanlah waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan juga manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita tidak tahu kapan kita tidak bisa melakukan suatu amalan. Mungkin hari ini kita bisa berpuasa, besok sudah tidak bisa lagi kita berpuasa. Mungkin hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid, tapi besok belum tentu kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid. Karena keadaan terus berubah. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Maka manfaatkanlah fursah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Lakukanlah yang terbaik pada hari ini. Karena hari ini adalah milik kita, besok belum tentu milik kita.
Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dan jangan terlalu bersantai-santai. Jangan terlena dengan media sosial. Berusahalah, berupayalah untuk senantiasa beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan berlomba-lombalah untuk meraih surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga tidak disiapkan untuk sembarang orang. Surga disiapkan uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu bukan barang dagangan murah. Barang dagangan Allah itu dikejar dengan berletih-letih, dengan capek-capek dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berpuasa di siang hari, salat di malam hari, menahan diri dari hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan surga. Adapun orang-orang yang malas melakukan salat, malas belajar, malas berbuat baik, malas berinfak, bagaimana kita mendapatkan surga? Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan untuk kenikmatan akhirat yang demikian itu hendaknya seorang berlomba-lomba. Jangan hanya kenikmatan dunia kita berlomba-lomba, tapi kenikmatan akhirat kita tinggalkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu da'ina ila ridwanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sesungguhnya orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mengejar akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ketahuilah Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila kita diberi kekuatan, maka gunakanlah kekuatan itu untuk akhirat. Jangan gunakan semua umur kita untuk dunia. Jangan gunakan semua kekuatan kita untuk dunia. Jangan gunakan semua harta kita hanya untuk meraih dunia, dunia dan dunia. Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba yang lemah. Wa fi kulli khair, dan setiap dia melakukan kebaikan untuk akhiratnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Apabila kita diberi harta, maka harta kita pakai untuk akhirat. Pakai untuk mencapai akhirat, pakai untuk mendapatkan pahala akhirat. Nabi SAW pernah mengatakan, ya Amru, wahai Amr, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta orang saleh, sebaik-baik harta orang-orang adalah ketika berada di tangan orang-orang yang saleh. Orang saleh akan menggunakan hartanya untuk wakaf. Orang saleh akan menggunakan hartanya untuk membangun pesantren. Orang saleh menggunakan hartanya untuk menghafalkan Al-Quran. Orang soleh memakai hartanya untuk membiayai para penuntut ilmu. Berbeda halnya dengan harta yang diberikan kepada orang fasik. Orang fasik apabila memiliki harta, yang dia lakukan adalah membangun bisnis-bisnis maksiat, membeli miras, menyewa para pekerja-pekerja seksual dan lain sebagainya. Makanya ketika kita punya harta sebagai orang soleh biidznillah, maka gunakanlah harta tersebut untuk hal-hal kebaikan. Apabila kita diberi jabatan atau kedudukan, maka gunakan kedudukan itu untuk mencari akhirat. Bukankah Nabi SAW bersabda, di antara yang dilindungi oleh Allah di naungan
Yang tidak ada naungan selain naungan Allah adalah imamun adlin. Itu seorang pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin, adzani Allah wa iyyakum. Juga para penuntut ilmu, para santri-santri sekalian, kami wasiatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan mau dikalah dengan temannya. Apabila temanmu menghafal 1 juz, maka engkau bersegera untuk menghafal 2 juz. Apabila engkau melihat temanmu menghafal 5 juz, maka cepat-cepatlah untuk melambainya menghafal 6 juz. Inilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Apabila kita melihat orang bisa bangun salat malam, maka hendaklah kita juga bangun untuk salat malam. Bagaimana kita bisa berlomba-lomba dengan orang tersebut? Apabila kita melihat orang lain menginfakkan hartanya 5% dari hartanya, maka kita infakkan 10% dari harta kita. Inilah yang seharusnya dilakukan orang mukmin, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, saya akan membacakan nasihat yang sangat indah, perkataan yang sangat indah dari seorang khalifah kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Qad irtahalatid dunya mudbiratan." Sesungguhnya dunia semakin menjauh. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, sementara akhirat semakin dekat. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing memiliki pengikut. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah pengikut-pengikut atau anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Fa innal yaum, sesungguhnya hari ini, amalan wala hisab, amalan tanpa hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, dan besok itu adalah hisab dan tidak ada amal. Maka selama kita masih di dunia, maka kita memiliki kesempatan untuk beramal soleh. Akan tapi ketika ruh telah dicabut dan jasad, maka tidak ada lagi amal soleh, dan yang tersisa hanyalah menunggu datangnya waktu hisab. Kita semua yang ada di sini masing-masing menunggu datangnya waktu hisab. Oleh karena itu, saat ada kesempatan bagi kita untuk menanam benih amal soleh sebanyak-banyaknya, agar kemudian kita bisa memanennya di akhirat kelak, maka lakukanlah. Maka tidaklah mengapa kita berletih-letih hari ini, kita capek-capek hari ini, kita sakit-sakitan hari ini untuk beramal soleh, karena suatu saat kita akan memetik dari amal soleh kita di akhirat kelak. Maka jangan kita bersikap sebaliknya dengan menjadi pengikut dunia. Dengarkanlah perkataan seorang yang bijak ketika mengomentari perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, fa'ajabun liman yuqbilu 'alal mudbirah wa yudbiru 'alal muqbilah. Yang menakjubkan adalah betapa banyak orang yang menuju kepada sesuatu yang akan pergi. Dunia akan pergi, kita akan meninggalkan dunia ini. Wa yudbiru 'alal muqbilah, dan berpaling dari sesuatu yang akan datang, yaitu akhirat. Betapa banyak orang hanya fokus mengejar dunia, dan dunia umurnya makin tua, makin semangat mengejar dunia, sementara akhirat sudah berada di hadapannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang termasuk dalam golongan pengikut-pengikut akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir hisabana wa yammin kitabana wa thabbit aqdamana ala sirat wa adkhilna al jannata qadar as-salam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.